بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلمنا ما ينفعنا واستقامة والهدى ya. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pada pelajaran kita di Al-Quran karya Imamna An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-babul awal fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Hozi dibaca. Al-alim al-qari al-azadi al-qawbi Mola Azza wa Jalla innal ladina yatluna al-kitaba Allahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan akan kabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Waruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari di sahihihi alladhi huwa Ashahul kutubi ba'dal Qur'an. Jazakumullahu khairan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babul awal fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Bab pertama pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Mu'allif rahimahullahu ta'ala memulai kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan agar seseorang yang membaca Al-Quran dan penghafalnya itu merasa yakin atas apa yang dia kerjakan. Kalau seandainya seseorang itu hanya sekedar diperintah saja tanpa tahu manfaat dari saya menjalankan perintah ini apa, keutamaannya apa, keuntungannya apa, benefitnya apa, feedbacknya apa. Misalnya untuk diperintahkan rahmat, antum selesaikan hafalan Al-Quran 30 juz selama setengah tahun. Cuma diperintah, antum ngapain setengah tahun? Padahal programnya 1 tahun. Antum ngapain? Kalau saya setengah tahun selesai juga buat apa gitu. Kecuali kalau saya rahmat, antum selesaikan hafalan Al-Quran setengah tahun, nanti antum saya umrohkan gratis misalnya, antum akhirnya semangat. Makanya terkadang amalan-amalan itu perlu kita sebutkan keutamaannya, bukan hanya sekedar perintah. Kalau cuma sekedar perintah, kadang tidak ada semangatnya orang. Tapi memang ada beberapa amalan yang memang Allah Subhanahu wa taala sengaja sembunyikan. Agar apa? Untuk mengetes apakah hamba ini termasuk hamba yang bertakwa atau hamba yang durhaka.
Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa aqamus salat, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang mendirikan salat ini maknanya bukan hanya sekedar dia melaksanakan salat. Mendirikan salat ini artinya adalah salat itu didirikan di dalam hatinya. Maka kalau orang yang dikatakan mendirikan salat, orang tersebut nggak akan kita temui orang tersebut korupsi, orang tersebut itu berkhianat. Kalau misalnya ada seseorang yang sholat tapi ternyata dia masih korupsi, kemudian masih menipu, kemudian masih berkata tidak jujur, bohong, maka sejatinya dia baru melaksanakan sholat. Mendirikan, namanya berdiri itu tegak. Artinya itu berlaku bukan hanya ketika seseorang sholat saja. Maka beda seseorang itu antara orang yang melaksanakan sholat dengan orang yang mendirikan sholat. Dan rata-rata ayat itu disebutkan wa aqamus sholat, mendirikan sholat. Sholat itu didirikan sehingga dimanapun dan kapanpun seseorang itu ingat dengan sholat, ingat dengan konsekuensi seorang hamba, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Nah, orang-orang seperti itu mereka baru aslamna, berserah diri. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, dan sedangkan iman itu belum begitu masuk ke dada-dada mereka, hati-hati mereka. Makanya Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah Islam. Jadi ini bisa menjawab teka-teki. Orang KTP-nya Islam tapi kok ternyata nggak pernah sholat. Artinya dia belum berserah diri. Iman itu belum begitu masuk ke dalam jiwanya, hatinya. Kalau orang Islam ngaku beriman ya sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu yang dikatakan orang yang memang benar-benar dia orang yang Islam secara kafah. Kalau orang mengaku Islam, ya harusnya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang benar-benar Islam. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kepada mereka, sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, maupun terang-terangan. Nah, infak, antum cek di kamus bahasa. Infak ini rata-rata maknanya adalah membelanjakan harta. Baik harta tersebut dibelanjakan dalam kebaikan ataupun keburukan, itu infak. Namun di ayat ini maksudnya orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika antum pikirkan, jika antum bayangkan, antum menginfakkan harta antum di jalan setan dengan di jalan Allah, itu sejatinya sama-sama keluar
duit. Tapi efeknya itu beda. Efeknya beda. Orang ketika menginfakkan hartanya di jalan setan, memboros, menghambur-hamburkan harta, dia bikin nggak ada faedahnya. Antum dikecengin sama teman antum, nggak ada faedahnya. Yang ada itu kalau misalnya beli skin PUBG, kan itu jelas bermanfaat, sama keluar duit. Kalau saya mengharapkan pujian skin PUBG, ya teman antum, saya Allah ini jagoin gigi. Tapi kalau misalnya antum berinfak tujuannya naudzubillah min dzalik, misalnya ria, antum dapat pujian juga, tapi pujiannya positif, ya, walaupun nggak dapat pahala, dapat dosa. Tapi setidaknya ketika misalnya antum mengharapkan sama-sama pujian, ria misalnya naudzubillah min dzalik, antum saya dapat pujian, tapi pujiannya positif. Karena apa? Orang yang muji antum nggak tahu antum tujuannya infak untuk apa. Iya kan? Nah kalau orang misalnya beli skin PUBG, tujuannya apa coba? Anu mau nanya tujuannya apa? Nggak ada kecuali untuk dipuji. Atau misalnya ya ini dipuji, enggak usah biar kelihatan apa namanya level saya udah tinggi, sama dipuji. Maka sama-sama mengeluarkan harta, membelanjakan harta, maka hendaklah seseorang itu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka ini mengharapkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perdagangan yang tidak ada kata ruginya. Ketika antum hidup, orang itu kan ketika hidup itu kan intinya cuan. Fulus. Antum dimanapun itu tujuannya duit. Apapun itu. Kehidupan di dunia ini memang didominasi dengan intinya adalah cuan gitu. Nah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sebuah perdagangan yang cuannya nggak akan bakal rugi, nggak akan ada kata istilahnya binasa, nggak akan ada istilahnya kata bangkrut, maka hendaknya seseorang itu langsung bersemangat. Lawang ketika kemarin ada investasi misalnya cryptocurrency, orang akhirnya cepet-cepet beli kripto. 3 bulan kemudian, yang awalnya dia beli kripto itu 3M, 3 bulan kemudian jadi seharga 100.000. Itu padahal diiming-imingi janjinya, enggak, ini kripto ini bagus. Orang berbondong-bondong. Masalah dunia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyisi janjinya. Enggak ada Allah menyisi janjinya, enggak mungkin. Maka hendaklah kita bersemangat apa? Untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kemudian membaca Al-Quran dan menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala liwafiyahum, al-wafa itu menepati janji. Ujurahum, Allah akan menepati janjinya dengan apa? Memberikan pahala yang banyak
wa yaziduhu min fadli, dan ditambah lagi ada plusnya, yaziduhu min fadli. Maka kita dapati orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, semakin sering dia berinfak, itu semakin apa? Semakin apa? Semakin susah apa semakin bahagia? Semakin bahagia. Bahkan kita dapati orang yang sering infak di jalan Allah itu, malah dia kecanduan infak. Habis infak 1M, besoknya pengen lagi infak 3M. Ustaz, tapi ada orang habis infak 1M terus nyesal. Itu artinya infaknya belum ikhlas karena Allah. Atau bisa jadi infaknya salah. Karena sekarang banyak orang menginfakkan hartanya itu tidak tepat sasaran. Banyak, maka kita infak itu juga perlu lihat-lihat apakah ini tepat sasaran atau bukan. Ada orang menginfakkan hartanya untuk mendirikan kasino. Lah ini kan infak, cuma infak di jalan setan. Innahu ghafurun syakur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha apa? Membalas. Wa ruwina an Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu, dan telah diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Maka ketika antum posisinya belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an, itu udah posisi yang paling baik. Jangan sampai antum buat pindah posisi. Yang misalnya sudah posisi yang paling bagus terus antum turun terjun ke bawah jurang. Maka kalau misalnya antum sudah di Mahat Tahfidz, ya jangan pindah, kecuali antum pindah ke Mahat Tahfidz. Kurang baik apa coba antum di sini belajar Al-Qur'an dan apa? Kadang antum mau mengajarkan Al-Qur'an. Sini masih ada TPA? Enggak ya, kalau tahun kemarin ada TPA. Jadi santri-santri itu sudah ngajar TPA. Belum bisa kan? Jadi antum di posisinya khairukum, dan yang ngomong ini bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota, Rasulullah langsung. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu nggak pernah ngomong mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW itu semuanya bersumber dari wahyu. Mengajarkan Al-Quran dari ini A1. A1 nggak mungkin ada revisi gitu. Kadang ngomongnya tidak A1, ternyata beda kenyataannya, itu di dunia. Tapi A1 ini sudah dapat stempel, nggak mungkin. Maka jangan sampai antum sudah belajar di pondok kemudian pindah. Nyesal. Antum bisa misalnya pondok, ada di antara teman antum tuh yang keluar dari bahwasannya saya pengen jadi ini, pengen jadi ini. Faktanya apa? Gak jadi apa-apa. Ya ada sebagian yang jadi, tapi kebanyakan gak jadi apa-apa. Dulu akhirnya saya pengen keluar ini karena alasannya saya pengen masuk fakultas kedokteran. Karena kalau di pondok nggak bisa belajar IPA. Sedangkan kedokteran membutuhkan IPA. Akhirnya keluar. Ternyata nggak tembus juga fakultas kedokteran. Ternyata teman-temannya yang di pondok yang katanya nggak paham IPA, belajarnya IPS, banyak di antara mereka yang ditawari masuk fakultas kedokteran gratis lah, nggak bayar.
Antum masuk fakultas kedokteran itu paling nggak 1 M loh. UGM. UMY 700. Itu 4 tahun yang lalu kayaknya. Sekarang anak kurang tahu, tapi yang jelas kedokteran itu paling nggak 1 M. Karena 4 tahun yang lalu keponakan saya itu masuk Undip di Ponorogo. Itu 700 kedokteran. Allah alam ini. Intinya masuk kedokteran itu mahal. Butuh apa namanya? Ketika antum sudah jadi dokter, sudah. Insya Allah kalau antum berusaha, insya Allah sampai. Banyak kok yang anak-anak pondok nggak pernah belajar IPA ternyata jadi dokter, ada. Ya, belajar ilmu dunia itu gampang. Anak katakan gampang. Satu syaratnya, antum niat. Antum niat. Kalau antum nggak niat nggak bakalan bisa. Loh kok bisa? Iya, namanya pertama nggak niat. Kedua, kenapa gampang? Lawang Al-Quran aja antum hafal, apalagi cuma rumus-rumus begitu. Rumus fisika. Ya walaupun anak nggak hafal, memang anak nggak niat. Tapi kalau antum niat gampang. Banyak teman-teman anak dulu matematika setiap semester kerjaannya religi. Pindah. Kemudian ketika lulus pondok, dia pengen kuliah di umum. Karena aku kuliah di umum harus belajar matematika, dia belajar dadakan. Udah kayak tahu bulat digoreng dadakan. Belajar dadakan untuk sekedar lolos penerimaan mahasiswa. Keterima. Dan ternyata apa? Ketika dia kuliah, diambil fakultas bisnis. Gitu. Ya, bisnis kalau ini bisnis atau ekonomi ya lupa. Intinya banyak berhubungan dengan matematika, hitung-hitungan. Padahal dia kerjaannya remedi. Apa yang terjadi? Orang ini teman anak paling jago satu fakultas masalah matematika. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Antum tuh di posisi yang paling mulia. Untuk orang-orang para penghafal Al-Quran, UNS, UI, UGM, Undip, UPN, Jogja, UMY, banyak kampus-kampus di sini. Jadi kalau antum sudah posisi atas ya jangan keluar pondok. Antum sama saja terjun dari jurang. Ya kecuali misalnya antum antum keluar dari pondok karena apa? Ada tujuan lain. Berbakti sama orang tua. Orang tua antum ternyata sudah tua, sepuh, umurnya sudah lanjut usia, mau nggak mau harus ditemenin. Kalau antum pondok terus, siapa yang mau nemenin mereka? Sedangkan antum satu-satunya anak tunggal antum. Orang tua antum sudah 70-80 tahun. Ya enggak, ya itu ada tujuan lain gitu loh. Ada tujuan lain. Tapi tetap jangan lupa untuk belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Kalau misalnya orang tua antum masih muda, kaya, masih waktu antum masih longgar banyak, jangan terjun dari atas gunung ke jurang, rugi antum. Tapi bukan berarti sekolah di umum itu jelek, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 190 pahala. Kan 19 huruf. Dan hitungannya bukan per huruf, satu pahala, enggak. Satu huruf itu bisa 10 dan bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar kaum muslimin. Diriwayatkan oleh imam besar kaum muslimin yaitu Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bajisbah al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutub ba'dal Quran.
Dan khairukum man ta'allama al-Qur'an ini ada di Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari ini adalah kitab hadis paling sahih setelah Al-Qur'an. Jadi pedoman hidup manusia yang paling sahih menjadi acuan itu adalah Sahih Bukhari setelah Al-Qur'an. Kemudian dibaca Khalid. Al-Bararah. Al-Bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alayhi syahidun ajran. Abu Ajran. Lanjut. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim al-Hajjaj binti Muslim al-Qushairi an-Naisa. Antum sambil baca, sambil harokati. Katanya antum aja nggak bisa baca kitab tuh. Antum harokati. Jangan cuma lihat aja. Biar antum bisa baca kitab tuh seperti itu caranya. Jangan sampai jadi orang yang paling rendah. Udah tahu bodoh, nggak tahu kalau dirinya itu bodoh. Lanjut baca Khalid. An-Naisaburi An-Naisaburi fi sahihihima. Ayo. Sekali, ayo baca lagi. Utrujah. Bayyun. Lagi. Satu hadis sekali yang diselesaikan. Raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muhuma Wa murrun. murrun. Badal munafiqi alladziina yaqra'ul Qur'an kamathalil Hamdalah. qantalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahu. Rawahul Bukhari Muslim. Jazakumullah khairan. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhuma. Karena bapaknya Aisyah adalah Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safratil kiramil bararah. Nah, ini kita masuk tentang keutamaan yang didapat oleh orang yang lancar ataupun tidak. Jadi membaca Al-Quran itu sejatinya tidak ada kata ruginya. Antum baca Al-Qurannya masih berpotat, dapat pahala, lancar juga dapat pahala. Nah, orang yang baca Al-Quran lancar, wa huwa mahirun bihi, bacanya lancar, tajwidnya benar, ma'asafratil kiramil bararah, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Safarah ini diambil dari kata safir. Diambil dari kata safir. Safir itu adalah orang yang bepergian. Atau sifarah. Sifarah itu adalah kedutaan. Kedutaan. Jadi utusan.
Asal katanya adalah itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah safarah, di sini adalah para malaikat. Karena malaikat ini adalah utusan Allah, duta-duta Allah untuk menyampaikan wahyu atau melaksanakan tugas-tugasnya. Al-kiramil bararah, yaitu malaikat yang kiram, yang mulia, al-bararah lagi baik. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika di mensyarah di Sahih Muslim hadis ini, beliau mengatakan al-kiram. Al-kiram ini adalah maksudnya adalah baik secara fisiknya. Artinya apa? Baik secara fisiknya, ganteng, dilihat itu nyenengin, indah. Kalau bahasa kita glowing gitu. Bahasa kita glowing. Antum kalau ketemu orang yang ganteng, baunya enak, kemudian antum kan seneng gitu. Tapi bukan berarti seneng di sini kecondongan seksual yang naudzubillah itu enggak gitu. Semua orang kalau ketemu orang yang putih, bersih, wangi, dilihat itu enak, itu nyenengin hati gitu loh. Apalagi ternyata yang ketemu itu melawan jenis, wah jadi. Tapi antum tunjukkan pandangan gitu, jangan dilihatin gitu, ototin ya jangan. Jangan gitu. Mentang-mentang nyenengin hati, wah mumpung kesempatan kemudian dilihatin terus, ya jangan. Ini sifat, memang bawaan manusia itu kalau ketemu, saya antum punya temen ya, temen antum wangi, ganteng kan enak gitu loh, diajak ngobrol enak, baunya wangi. Beda kalau misalnya temen antum bau, mohon maaf ya, bau keringet, misalnya tahu keringetnya overdosis habis main bola, terus ngajak ngobrol lama deket-deket gitu, dipeluk lagi. Atau misalnya ketika antum sholat gitu, sholat ternyata samping antum tuh ada yang mohon maaf ketiaknya bau, itu ganggu antum tuh, berusaha mau khusyuk susah. Nah makanya kiram di sini adalah orang yang baik secara fisiknya. Al-bararah yaitu baik secara apa? Akhlaknya. Nah, makanya malaikat ini sudah fisiknya baik, kemudian akhlaknya juga baik. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan perintah. Seneng, antum punya teman udah orangnya baik, ganteng, baunya wangi, akhlaknya baik, gampang dipinjemin duit. Wah, itu kesempatan, ya nggak? Gampang diutangi, kalau utang nggak apa-apa gratis gitu. Mau akan dibayar. Antum seneng kayak gitu. Nah ini malaikat. Yang bersama orang-orang yang mahir membaca Al-Quran itu malaikat. Itu jelas beda kelasnya dengan manusia. Nah, adapun orang yang membaca Al-Quran yang masih brutal gratis, nggak lancar, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatatatta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun seseorang yang membaca Al-Quran bahwa yatatatta dan dia merasa kesulitan, masih brutal gratis kalau kata orang Jawa. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dia merasa kesulitan baca misalnya ini ha hi apa ha, ini harokatnya kasar apa fathah, bingung, masih nebak-nebak, pakai ngitung kancing ya, fathah kasroh dhammah. Lahu ajron, maka orang yang susah untuk membaca Al-Quran, masih gagal, belum lancar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi bukan di sini maksudnya orang yang bacaannya belum lancar itu lebih bagus daripada orang yang bacaannya lancar. Enggak. Jelas orang yang bacaannya lancar lebih utama gitu loh. Misal antum
ketika antum misalnya bacaan antum lancar, antum bisa dipertemukan dengan Pak Presiden. Kalau misalnya bacaan antum nggak lancar, antum cuma diketemukan sama Pak Lurah sama Pak Camat, pilih mana antum? Ya ketemu Pak Presiden lah. Satu, tapi mencukupi segalanya. Antum minta Pak Lurah, Pak Camat, saya pengen mendirikan pondok di Murangan. Oh iya, nanti surat izinnya saya permudah. Tapi kalau misalnya antum ngomong sama Presiden, Pak Presiden, saya pengen mendirikan rumah tahfidz di Murangan, langsung, oh siap. Langsung semuanya dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, kemudian RT RW, nggak ada yang mau bantah. Tapi kalau antum, backingan antum cuma lurah sama camat, bupati bisa menggagalkan, wali kota bisa menggagalkan. Antum backingannya presiden. RI 1 aman. Beda negara. Alam beda negara ya? Oh, alam beda negara. Sudah memisahkan dari NKRI. Iya, Timur Leste. Berarti NKRI bukan harga mati. Besar lagi. Kenapa yang ngomong? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi Sahihihima. Ini Imam Muslim ini asalnya dari Naisabur. Naisabur itu sekarang masuk daerah Iran, pusatnya agama Syiah. Kemudian hadis kedua diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu. Abu Musa al-Asy'ari ini bukan nama asli, ini nama kunyah. Beliau mendapatkan sematan al-Asy'ari karena nenek moyangnya itu banyak bulunya. Sya'run, asy'ar. Jadi bulunya banyak. Bulunya banyak itu bukan berarti kera, bukan gitu loh. Artinya manusia itu kan bulunya kan beda-beda gitu. Antum kan bulu kaki antum satu dengan yang lain beda. Maka orang yang karena bulu kan ada manusia itu memang dia kelebihan hormonnya kelebihan sehingga bulunya banyak. Sampai ada sebagian perempuan bulunya banyak gitu. Di tangannya itu bulunya hitam-hitam, padahal kan perempuan biasanya nggak kelihatan bulunya, udah kayak laki-laki. Itu kelebihan hormon. Nah, karena nenek moyangnya itu bulunya banyak, bulunya sehingga keturunannya dinamakan al-Asy'ari. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul mukmin, permisalan seorang mukmin yang dia membaca Al-Quran, masalul utrujah, dia seakan-akan sebagai utrujah. Utrujah itu buah yang mirip dengan jeruk. Rihuha thayyib, baunya enak. Kalau misalnya jeruk antum buka gitu kan baunya enak ya. Wa ta'muha thayyib, dan rasanya itu enak gitu loh. Manis. Itu permisalan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an. Seperti buah jeruk, buah utrujah. Dibuka baunya sudah semerbak wangi. Ketika dimakan enak. Sedangkan pemisalan seorang mukmin yang dia la yaqra'ul Qur'an, dia tidak membaca Al-Qur'an, masalut tamrah, dia seperti buah kurma kering. La rihalaha, buah kurma kering itu baunya nggak ada. Wa ta'muha tayyibul. Sedangkan ketika kurma kering tersebut, tamper tersebut itu dimakan rasanya enak, manis, tapi nggak ada baunya. Atau pernah makan kurma kan? Ada baunya kan? Kurma nggak ada, baunya kan biasa aja. Lari halaha, nggak ada baunya, tapi rasanya enak. Wa masalul munafik, dan permisalan seorang munafik yang dia membaca Al-Quran
masalul raihanah, dia seperti raihanah. Rihuha thayyib, baunya itu enak, semerbak, enak. Wa ta'muha murrun, tapi ketika dirasakan rasanya pahit. Raihanah itu apa raihanah? Raihanah itu seperti ada yang mengatakan kasturi. Antum pernah lihat bunga kasturi? Ketika antum cium, baunya enak kasturi itu. Tapi coba antum makan bunga kasturi, rasanya pahit banget. Nah itu orang munafik. Orang munafik itu seperti itu. Orang munafik baca Al-Quran ya seperti kasturi, baunya enak, tapi rasanya ternyata pahit. Orang munafik kan seperti itu. Kelihatannya ibadahnya rajin, tapi dalamnya busuk. Nah itu pemisalan orang munafik. Dan jangan sampai sekalian antum dikategorikan orang munafik. Ada loh penghafal Al-Quran tapi munafik. Contohnya apa? Orang menghafal Al-Quran, dia menghafal Al-Quran tuh karena keren. Hafid Al-Quran. Geng saya itu 3 hafid Al-Quran, 4 orang saya nggak hafal Al-Quran, cuma trikul terus, atau enggak juz amma, yang lain 30 juz, saya cuma juz 30. Akhirnya menghafal Al-Quran karena apa? Ngikut sampai Al-Quran cuma ngikut. Al-Quran malu dong, gengsi. Yang lain pada hafal Al-Quran, masa aku nggak hafal Al-Quran? Maka ini yang dikatakan orang yang penghafal Al-Quran tapi munafik. Atau dia menghafal Al-Quran ya agar dapat tendensi dunia, biar dikira orang alim, kemudian biar dikira hafalannya banyak, biar ngelamar gadis itu gampang. Iya. Kalau antum ya hafid 30 juz, insya Allah jodohnya gampang, rezekinya lancar insya Allah. Tapi tujuan antum jangan itu ikhlas sekalian, rugi antum. Allah jadikan pahala bacaan Al-Quran antum nanti di akhirat itu habaan mansura, seperti debu berterbangan. Wa masalul munafik, dan pemisalan seorang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan pemisalan seorang munafik yang dia tidak membaca Al-Quran, kama salil hamdalah, dia seperti hamdalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, enggak ada baunya dan rasanya pahit sekali. Dan ini adalah ciri khas orang munafik. Orang munafik itu ketika beramal, semua amalannya tujuannya riya. Tujuan orang munafik itu riya tujuannya. Mau apapun riya, mau apapun riya, mau ini riya, mau itu riya. Gampangnya pencitraan. Orang munafik itu dikit pencitraan. Kalau nggak di depan kamera nggak berbuat baik. Di luar kamera, nggak di kamera, jahat. Banyak seperti ini. Bahkan mohon maaf, sebagian dai seperti itu. Artis-artis, dai-dai di TV nasional itu banyak yang seperti itu. Loh, tahu dari mana? Jangan fitnah. Saya nggak fitnah. Saya kebetulan kenal dengan beberapa reporter, kamerawan, ya orang-orang yang kerja di stasiun TV. Itu banyak seperti itu. Ya, ngomong itu ketika di acara TV baik, tapi ketika enggak live, judesnya minta ampun, jahatnya minta ampun, peliknya naudzubillah min dzalik, dimintai bantuan dikit aja. Ustaz, saya minta bantuan, tolong bisa. Oh, mohon maaf, saya lagi sibuk.
saya nggak sempet. Paniknya Masya Allah. Malah hati-hati. Orang munafik syiar ibadah mereka itu lihat. Di depan kamera baik, di luar kamera jahatnya minta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita sebagai penghafal Al-Quran tersifat orang-orang munafik. Menghafal Al-Quran tujuannya lihat. Kita pura-pura jadi orang baik gitu. Walaupun pengen jadi orang baik itu harus dibiasakan. Ada orang yang memang awalnya pura-pura baik, lama-lama jadi orang baik, ada gitu. Tapi ketika antum posisi fase antum masih pura-pura jadi orang baik, segera antum sadar tujuan antum baik ini apa. Jangan sampai tujuan antum baik ini agar dianggap oleh orang lain antum baik. Karena memang jadi orang baik itu butuh perjuangan. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi orang jahat itu juga butuh perjuangan. Sama-sama berjuang, mending antum berjuang yang positif. Nggak ada orang tiba-tiba jadi penjahat kelas kakap kalau nggak butuh perjuangan. Orang mau jadi penjahat kelas kakap harus latihan dulu. Pertama apa? Telinganya harus pura-pura butek. Sejahat-jahat orang itu nggak mau dikatakan sebagai orang jahat. Nggak ada orang misalnya bangga jadi orang jahat itu nggak ada. Maka jadi orang jahat itu juga butuh perjuangan. Telinganya harus siap mendengarkan omongan orang, cuek dengan omongan orang. Kemudian ketika melakukan kejahatannya juga harus hati nuraninya dihilangkan. Mana ada orang begal kalau nggak hati nuraninya dihilangkan dulu. Hati nurani begal orang bisa jadi dibekal mati, uangnya diambil. Jadi orang jahat juga butuh perjuangan. Sama-sama berjuang, mending antum berjuang yang positif. Hadis tersebut tentang pemisalan seorang yang membaca Al-Quran, orang mukmin baca Al-Quran dan orang munafik membaca Al-Quran. Ini hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Silahkan dibaca selanjutnya. Tadi valid sudah. Fauzi, Faiz mana Faiz? Silahkan dibaca Faiz. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Wa an Umar radhiyallahu anhu ma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajulin atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa ruwina aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bi lafdhin la hasada illa fitnataini rajulin atahu Allahu malan fa sallam ala falakati bil haqq wa rajulin atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha limu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang bihadzal kalam dengan Al-Qur'an ini. Aqwaman suatu wa yada'u bihil akhar. Allah Ta'ala menendahkan orang-orang yang tidak menghormati Al-Quran. Maka ketika seseorang menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, kemudian beradab kepada Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menaikkan derajat orang tersebut.
maka kita tidak dapati orang yang hafal Al-Quran, hafal 30 juz, hidupnya sengsara. Ada? Pernah menemukan ustadz hidupnya sengsara? Ustadz itu kayaknya ada ustadz itu hidupnya sengsara. Coba aku tanya, hidupnya bahagia. Bahkan hidupnya lebih bahagia daripada pejabat sekalipun. Jangan sampai antum itu jadi orang paling miskin di dunia, yang antum miliki cuma satu, harta. Itu orang paling miskin. Harta itu bukan tolak ukur kekayaan. Betapa banyak orang paling kaya sedunia dari sisi harta, tapi sejatinya dia orang miskin. Kok bisa? Tujuan hidupnya cuma duit. Akhirnya apa? Sisi kemanusiaannya dihilangkan. Bermain curang, korupsi, main ini, main itu. Itu orang miskin, paling miskin di dunia itu. Yang dia punya itu cuma harta. Hati nurani nggak punya. Jiwa kemanusiaan nggak punya. Rasa empati nggak punya. Rasa kasihan nggak punya. Sifat sportif nggak ada pada dirinya. Itu orang paling miskin di dunia, yang punya harta, yang dia miliki cuma satu, hartanya. Kita juga ada orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham agama, hidupnya sengsara, nggak ada. Bahkan mereka bahagia, lebih bahagia dibanding orang-orang yang memiliki banyak harta. Maka jangan sampai antum jadi orang yang paling miskin di dunia ini. Yang antum miliki cuma harta, jiwa kemanusiaan gak punya, sifat tanggung jawab gak ada, jujur hilang. Karena apa? Curang, gak jujur, korupsi. Orang korupsi apa? Ada orang korupsi itu jujur? Gak ada orang korupsi jujur. Gak ada. Mohon maaf Bapak KPK, saya sudah korupsi. Enggak ada, yang ada disembunyiin. Makanya kalau antum pengen korupsi, antum korupsi di depan KPK. KPK ya boleh. Nah itu baru, itu bukan korupsi. Tapi kecuali kalau ternyata anggota KPK-nya ternyata juga sama-sama koruptor, ya itu beda gitu. Itu tetap dikatakan korupsi. Dan maka kita dapati banyak orang apa-apa hidupnya mulia. Orang hafal Al-Quran, kuliah gratis, beasiswa. Ya seperti tadi ada teman anak masuk ke dokteran, padahal masuk itu 1 M loh paling enggak. Ya biasa aja gitu. Banyak tawaran seperti itu, orang hafal Al-Quran, banyak kampus, biaya gratis sejak masuk kuliah sampai lulus kuliah. Padahal kalau antum pikir ya, kuliah zaman sekarang itu biayanya mahal. Semakin kampusnya semakin terkenal, semakin tinggi. Kedokteran tadi itu baru masuk 1 M, belum nanti setiap semester berapa ratus juta. Padahal ada 8 semester. Dulu tahun 2013, anak pernah didawari masuk fakultas kedokteran. Kebetulan ada bude yang siap untuk bayarin. Anak lihat biaya apa semesternya. 1 semester kita 4 bulan sampai 4-5 bulan lah. Karena kan dipotong waktu efektif belajar. Padahal kuliah itu ada 8 semester. 1 semester itu paling gak biayanya 150 juta. Tahun 2013. Antum kali 8 semester udah berapa M itu? Berapa M? 1,2 M. Itu untuk lulus. Padahal masuknya tadi paling enggak ketika itu sudah 500. 1,7 M. Belum biaya antum nanti makan, kos-kosan, ngapain pacar. Pacaran enggak boleh ya. Haram dalam Islam. Kecuali antum sudah nikah, boleh pacaran. Tapi orang hafal Al-Quran 1,7 M gratis. Itu dulu 2013. Sekarang bahkan biaya bisa lebih mahal.
Karena kadang orang lihat loh, santri itu kasihan, kasihan. Buktinya apa? Santri itu banyak yang sukses kok dibanding orang yang gak nyantri. Karena apa? Ketika orang belajar agama, dunianya sudah dijamin Allah. Tapi beda dengan orang yang belajar dunia, belum tentu dunianya dijamin. Betapa banyak orang lulus, setelah lulus bingung nyari kerja. Antum ijazah S1 nggak punya, setelah lulus gampang. Antum ngajar PPA bisa, bikin les privat bisa, baca Al-Quran. Atau bahkan Anda punya teman, Muhammad ya punya teman, Anda sebutkan namanya, orang Jogja, hafid enggak, lulus S1 enggak, tapi sekarang dia punya lembaga tahfidz. Yang ngajar siapa? Para hafid-hafid Al-Quran. Dia enggak hafid Al-Quran, S1 enggak, padahal ngajar S1, S2. Dia cuma lulusan pondok, enggak pernah kuliah, orang Jogja. Anak pernah nanya ngobrol, pendapatan ini sebulan berapa dari lembaga tahfidz ini? Ya pemasukan sekian juta gitu. Terus sekian untuk bayar pengajarnya. Makmur, dulu aja masih ngontrak-ngontrak, sekarang sudah sudah mulai pendapatannya sudah ada. Tapi ini cuma contoh, sekedar contoh. Bukan berarti ketika kita belajar agama tujuannya dunia, jangan, sama itu rugi gitu loh. Tapi ketika antum belajar agama, insya Allah dunia itu ribut. Kalau sejak awal niat antum itu tujuannya dunia, udah rugi antum. Tapi kalau ketika antum tujuan awal itu ya karena akhirat, ini insya Allah sudah jamin. Nggak ada orang belajar agama kemudian bingung nyari kerja. Banyak lowongan pekerjaan. Orang lulusan S1 misalnya jurusan guru, mau ngelamar guru sekarang sudah harus S2, mau dosen harus S3, padahal antum baru lulusan S1, mau lanjut S2 otak nggak nyanda misalnya, tapi antum andalkan gitu loh. Tapi orang yang belajar agama nggak usah bingung. Antum pulang ke rumah antum, ngisi kajian di masjid antum, udah ngajar anak TPA, nggak usah dibayar, insya Allah banyak kok temen-temen nggak usah gak dibayar. Tapi apa? Hidupnya mulia, nggak usah mengharapkan bayaran, nggak usah mengharapkan amplop. Ketika antum udah track antum itu sudah benar, insya Allah benar, mulia antum. Banyak kan orang-orang cuma lulusan pondok, nggak pernah kuliah, nggak pernah keluar negeri, tapi kaya gitu loh. Karena kan ini kita berbicara dari segi pandangan manusia. Manusia kan kalau memandang orang mulia sama orang rendahan kan dari segi harta, cuan. Kita banyak lulusan doktor, kampus terkenal, ternyata apa? Kehidupan dunianya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi ada yang nggak pernah kuliah, cuma lulusan pondok, apa? Bisa mendirikan lembaga pendidikan banyak di mana-mana. Ada kenalan, katanya tuh kenapa nggak sadar? Kok anda bisa jadi mudir pondok gitu? Ya karena anak dipercaya sama masyarakat. Ini banyak, sampai sekarang buka lahan baru sekitar 100 meter 1 hektar pembebasan, baru pemain 1 hektar, kemudian setelahnya 4 hektar, bebasin tanah 4 hektar. Kuliah enggak. Maka ketika antum sudah benar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jangan pindah track, jangan pindah jalan, jangan sampai antum tersesat. Dan diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwasanya iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong, memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang yang sudah membacanya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seseorang kemudian diberi iming-iming, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi. Karena mayoritas manusia umumnya mereka suka apabila diperintah kemudian ada iming-imingnya, ada feedbacknya. Makanya Imam Nawawi di sini memulai dari pahala, keutamaan, untungnya orang membaca Al-Quran, untungnya penghafal Al-Quran. Karena kalau orang cuma diperintah gak ada iming-imingnya, bertahannya gak lama. Semangat. Karena merasa. Maka saya katakan sejak awal, antum gak usah ragu, insya Allah banyak keberkahan, banyak hal-hal yang sana di luar sana yang siap menunggu antum. Wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad, tidak ada rasa iri dengki kecuali kepada dua orang. Pertama, seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri Al-Qur'an, artinya dia menghafal Al-Qur'an, memahaminya, mengamalkannya. Fahuwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia mempergunakan Al-Qur'annya itu untuk ana al-lail, untuk melaksanakan sholat malam, wa ana an-nahar, untuk mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Maka orang seperti ini adalah orang yang perlu kita iri. Ada orang hafid Al-Quran, baca Al-Qurannya bagus, hafalannya banyak, hafalannya bagus. Dia bisa mempergunakan hafalannya untuk diamalkan untuk sholat malam, diamalkan untuk sehari-hari, kemudian diajarkan kepada orang lain ketika siang hari. Ya, adalah orang yang layak kita hasati. Tapi hasad di sini bukan hasad yang, karena hasad itu kan umumnya itu adalah jelek. Di sini bukan hasad, maksudnya ghibthah. Ghibthah itu seseorang menginginkan apa yang diperoleh oleh orang lain, temannya, tanpa menghilangkan nikmat tersebut. Sedangkan hasad itu iri, dengki. Jadi saya pengen kayak dia, tapi dia gak dapat. Itu namanya hasad. Tapi kalau misalnya hasad yang positif, iri yang positif, itu adalah ghibthah. Saya pengen kayak dia, tapi dia tetap seperti itu, bahkan bisa jadi lebih daripada saya. Yang kedua adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi, Allah berikan kepada orang tersebut harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia mempergunakan harta tersebut itu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah, menyebarkan syiar agama Allah, membuat lembaga pendidikan digratiskan. Banyak kan orang sekarang lembaga pendidikan, banyak yang berbondong-bondong membuat pondok tahfidz, rumah tahfidz gratis, termasuk rumah tahfidz yang saya ambil. Ya Allah, gratis ini. Saya juga heran, makanannya enak, gajinya juga bagus. Muhafidnya aja, muhafid loh ya, muhafid di tempat anak itu, dia nggak kuliah gitu loh, cuma lulusan pondok, gajinya juga cicit. Itu cicit. Cicit enggak, bukan puluhan, enggak. Maksudnya gajinya 2.
Lumayan. Antum buat gaya hidup, antum jomblo. Oh si jomblo mau ada tanggungan. Antum mau ganti HP setiap bulan bisa. Iya nggak? Iya. Ya, bisa. Nih masa setoran nggak kuliah, bahkan banyak juga rumah sakit. Ustaz tolong carikan apa namanya kenalan antum yang siap jadi mutir rumah sakit. Banyak seperti itu. Ada orang sekarang tuh orang-orang kaya yang pengen mencari jalan Allah, mencari biar hartanya berkah itu banyak sekali. Bahkan pernah Ustaz tolong carikan anak pernah dimintain tolong Ustaz tolong carikan ikhwan yang hafal Al-Qur'annya bagus, agamanya bagus. Untuk apa? Saya nikahkan sama anak saya sudah menyiapkan pondok, sudah disiapkan ini, pokoknya tenang, pokoknya tinggal mau nikah nggak sama anak saya. Kemudian kalau misalnya nggak punya pekerjaan, saya sudah banyak punya toko, punya usaha, saya sudah tua Ustaz, biar menantu saya aja yang ngurus. Ada begitu. Dan anaknya, kata anaknya nggak apa nih kaleng-kaleng. Ya, anaknya kuliah di mana Mbak? Oh iya bagus lah. Ya walaupun umum, tapi kampusnya kampus favorit, paling favorit di Indonesia termasuk. Dan orang masuk situ nggak sembarangan gitu. Kalau nggak pintar ya nggak bisa. Ya kalau nggak pintar berduit, tapi yang berduit nyogok. Apa sih belum? Jadi nggak usah khawatir. Banyak orang-orang seperti itu banyak. Maka orang yang perlu kita ini itu seperti itu. Orang yang paham agama, bisa mengamalkan, orang yang Allah berikan hartanya, infak di mana-mana, mendirikan lembaga pendidikan, ketika membantu untuk di jalan Allah, itu nggak usah khawatir. Nggak akan orang seperti itu. Kita ini, ya Allah, kapan aku punya duit bisa begini? Layak kita pengen gitu. Dua itu saja, selainnya enggak. Kalau cuma orang punya harta, itu orang miskin. Orang punya harta, nggak rajin sedekah, itu orang miskin, bukan orang kaya. Karena apa? Yang dia punya cuma harta. Buktinya apa? Kalau yang dia miliki selain harta, harusnya dia melepaskan harta itu gampang. Maka orang yang kaya, gampang bersedekah, dia menganggap harta ini bukan milik dia gitu loh. Artinya apa? Dia masih punya banyak hal yang dia cintai dibanding hartanya. Itu yang layak kita ini gitu loh. Kita pengen. Selain itu enggak ada. Lihat artis terkenal, pencitraan. Pencitraan katanya pasangan paling couple, ternyata di rumahnya jadi ring tinju. Siapa tuh? Ya, artis tuh begitu sekalian. Public figure itu isinya pencitraan. Umumnya loh ya, nggak semua, umumnya. Umumnya begitu. Karena apa? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hidup di dunia itu cuma main-main, sendaguro, pencitraan. Antum lihat kayaknya antum lihat wah kayaknya hidupnya susah belum. Apapun itu saling bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya kita dan Allah juga berfirman tanpa beriman. Ya. Nah,
istilahnya terlalu banyak. Nah akhirnya ditulis semua keinginan dengan doa itu, dan kita tinggal berdoa, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami yang ada di buku ini. Selesai. Apakah bisa atau gimana? Daripada antum bingung, antum pada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kopi yang antum tulis di dalam buku antum. Ketika antum diberikan kebaikan oleh Allah di dunia, insya akan lepas dari cita-cita. Apalagi ketika diberikan kebaikan di akhirat, udah untung, bejo, nggak ada rugi. Tapi memang terkadang seseorang itu menulis cita-cita dia ingin itu cuma buat ini aja, life mapping. Saya pingin apa, biar apa? Biar tercapai. Karena seseorang itu butuh buat life mapping. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Antum tulis di selembar kertas. Oh, saya punya target ini, saya punya target itu. Kemudian antum usaha. Tapi ketika antum bingung, ternyata keinginan antum banyak, udah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah lebih bagus dibanding apa yang antum inginkan yang antum tulis di buku antum. Dan itu doa itu sudah dapat stempel. Jelas doa itu manjur, mustajab. Gimana kalau mustajab? Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada di mana? Lafadznya Al-Quran. Kedua, itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Udah, makanya kadang orang itu bingung datang ke kiai minta wiridan. Padahal kiainya belum tentu doanya mustajab. Bahkan banyak yang doanya itu ternyata mengandung kesyirikan. Udah daripada bingung, buka Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbi habli minas sholihin Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya. Banyak doa-doa dalam Al-Quran. Masih sempat-sempatnya kadang orang nyari doa-doa ke kiai yang belum tentu apa? Mustajab. Kenapa? Belum tentu mustajab, belum tentu benar. Mari kita dekatkan kepada Al-Quran. Banyak doa-doa di dalam Al-Quran itu yang layak kita berdoa dengan doa tersebut dibanding doa kepada kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, ajeng-ajengan kita. Bukan berarti jelek, ya bagus. Tapi terkadang doa itu kadang kiai atau ustadz kita itu kadang memberikan doa yang nggak ada sumbernya, asal-asalan, belum tentu benar secara makna dan sesuai secara praktek, nggak tentu benar. Maka ketika kita bingung, ya sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau bisa, ya Allah kabulkanlah semua cita-cita saya. Itu yang bisa saya jawab. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.